Alhamdulillahi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita dengan suatu anugerah yang sangat agung, anugerah yang sangat luar biasa. Anugerah itu berupa keislaman, keimanan, dan istiqomah kita di atas ketaatan kepada Allah, serta kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu hari, suatu bulan yang di dalamnya itu penuh dengan kemuliaan-kemuliaan bagi orang yang mau mengambil kemuliaan itu. Hari yang dipenuhi dengan kedahsyatan-kedahsyatan bagi orang yang mau mengambil kedahsyatan tersebut. Hari yang dipenuhi dengan keistimewaan bagi orang-orang yang mau mengambil keistimewaan tersebut. Hari ini sangat luar biasa, itu bagi orang yang memahami dan yang mau mengambil manfaatnya. Karena fakta di lapangan berbeda, tidak semua orang senang dengan bulan ini. Tidak semua orang mencintai bulan ini. Dan tidak semua orang mau mengambil keistimewaannya. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah anugerah yang besar bagi Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada hati kita dan fisik kita untuk bisa memanfaatkan momen yang sangat istimewa ini dengan sebaik-baiknya. Nah, jamaah sekalian, motivasi kita di dalam ibadah di bulan ini termotivasi atau tidak, itu tergantung dari cita-cita di hati kita masing-masing. Saya ulangi lagi, motivasi, semangat kita di dalam beribadah di bulan istimewa ini itu tergantung cita-cita hati kita masing-masing. Masih mbok ubrak-ubrak. Apa tuh ubrak-ubrak ini? Hah? Kenapa Pak Bambang? Hah? Dimotivasi, disemangati, disampaikan ayat-ayat, diceritakan kisah-kisah generasi yang menakjubkan bagaimana mereka memanfaatkan Ramadan.
itu gak akan berpengaruh. Bagi orang-orang yang di dalam hatinya itu gak ada cita-cita kepada akhirat, gak akan berpengaruh kepada orang-orang yang tidak bercita-cita kepada kemuliaan akhirat. Ya, karena ini urusan akhirat nantinya. Pahala baca Quran, pahala sholat malam, pahala memberi makan orang yang berpuasa, itu urusan akhirat semua. Nah, bagi orang-orang yang tidak mengharapkan kemuliaan akhirat, apa yang dicari dengan Ramadan? Justru ini bulan-bulan yang menyiksa. Biasanya kita makan, minum bebas di pinggir jalan, ya, dengan leluasa. Sekarang harus sembunyi-sembunyi kalau tidak berpuasa. Ya, harus ditutupi pakai tirai. Ini siksaan bagi orang-orang yang tidak merindukan akhirat. Tapi bagi orang-orang yang menginginkan sesuatu yang besar, ini momen yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Ya, makanya beberapa kali saya ceritakan ke teman-teman, ya, di sekitar kita, Pak, ya. Akhir-akhir ini saya sering kalau habis pengajian malam, yaitu habis pengajian malam, kadang saya mampir di suatu warung. Ya, bukan di warungnya tapi di sampingnya. Karena warungnya ini antri, yang membuat saya tertarik berhenti itu antrinya itu. Beratus-ratus orang antri untuk mendapatkan satu porsi mie gacoan. Anda tahu ini? Ada mie gacoan. Jenengan lihat ini. Ini apa namanya? Nah, terus langsung baca. Kalau saya bacanya mie gacoan. Coba, kelezatan sesaat ini tidak dilarang. Kalau dia mau ya tidak masalah. Cuma masalahnya, kalau orang-orang yang ingin mencicipi kenikmatan dunia antri kayak begitu bisa ditempuh, bagaimana dengan orang-orang yang merindukan surga? Bagaimana para perindu-perindu surga, pencari-pencari surga, kok kita bermalas-malasan di dalamnya? Sehingga timbul sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, Pak. Apa itu? Apa benar sih? Benar tak? Kita itu benar-benar ingin menjadi penghuni surga. Coba tanyakan yang benar. Benar tak? Benar tak? Kita ingin memasuki surga, kita ingin meraihnya, kita ingin menjadi penghuninya. Benar tak? Coba tanyakan, benar tak? Kenapa kita tanyakan ini? Jamaah sekalian, coba kalau nanti ada tulisan dibutuhkan pegawai negeri 30 orang, sing daftar pinten, Pak? Hah? Berapa yang daftar? Itu keinginan, itu cita-cita ditampakkan, ditunjukkan. Nah, sementara kita berdoa, ya Allah berikan aku surga. Apa benar sih kita meyakini surga? Dan benarkah kita ingin menjadi penghuninya? Kalau memang benar, sudahkah kita penuhi syarat-syaratnya? Sudahkah kita penuhi syarat-syaratnya? Sudahkah kita mencari tahu, sibuk mencari tahu, kira-kira untuk bisa masuk surga itu amalan apa? Makanya kalau Bapak lihat, Ibu lihat, baca hadis-hadis sahabat, para sahabat itu kalau nanya Nabi tentang fikih itu sangat jarang. Ya, fikih itu banyak ditanyakan nanti kalau ada orang-orang Badui datang.
Itu paling banyak bertanya tentang fikih. Sahabat-sahabat Nabi yang setiap hari berkecimpung dengan Nabi, yang sering ditanyakan apa? Ya Rasulullah, akhbirni alal a'mal yudkhiluni ilal jannah wa yubaiduni anil nar. Ajarkan kepadaku ya Rasul, amalan-amalan yang nanti amal itu kalau aku amalkan itu mengantarkan aku masuk ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Itu pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Ya, coba kalau kita buka Google, cari nggak ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan apa yang harus saya lakukan. Seperti amal apa yang bisa membersihkan dosa, amal apa yang bisa menghapus dosa, amalan apa yang bisa mengantar aku mendapat rahmat Allah. Pernahkah kita buka-buka channel seperti itu? Ya. Pernahkah kita buka aplikasi-aplikasi untuk mengarah ke sana? Itu pertanyaan sederhana. Benarkah kita ingin menjadi penghuni surga? Nah, Bapak-bapak, maka salah satu jalan yang mengantarkan kita untuk membuka pintu-pintu surga yang begitu banyak, salah satu jalan itu adalah thalabul ilm. Maka Pak, thalabul ilm. Dengan mencari ilmu itu, ya, ilmu pengetahuan kita dapatkan. Amal-amal yang utama, amal-amal yang dicintai Allah, amal-amal yang mendapatkan keutamaan, di situ kita ketahui semua. Pintu-pintu yang membawa kita keburukan itu dijelaskan secara panjang lebar di sana. Maka dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa mengamalkan dengan amalan yang seutama-utamanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, dalam kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang obat dari sebuah kelalaian. Beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas, ya, tentang obat dari suatu kelalaian ini. Kita nukil dari makalah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Yang pertama adalah alal iktsar min dzikrillahi jalla wa'ala. Yang pertama, obat kelalaian itu adalah supaya kita memperbanyak bersungguh-sungguh berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu obat kelalaian. Yang kedua, alaihi ayyaqtiya ad-du'a wa husnid dharaati wa tawajjuh. Masyaallah. Ya, yaitu bersungguh-sungguh kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta tolong kepada Allah. Ya, minta tolong kepada Allah supaya kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Nah, di antaranya apa? Zikir pagi dan petang itu. Di antaranya apa? Zikir setelah selesai sholat. Itu dijaga betul sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dzar. Hai Abu Dzar, aku mencintaimu dan aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang hendaknya engkau menjaga kalimat-kalimat ini setiap kali selesai sholat fardu. Jangan kamu tinggalkan doa ini. Doa tersebut adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadatika. Di situ disebutkan Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa ingat kepadamu. Ya, dan agar aku senantiasa mensyukuri nikmatmu dan agar aku bisa memperbagus kualitas ibadahku. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Abu Dzar, yang Nabi berpesan jangan sampai pernah ditinggalkan doa ini setiap kali selesai sholat fardu. Kemudian ada doa lagi yang senantiasa Nabi baca, yang Masya Allah itu renungan bagi kita, sekaligus itu cambuk bagi kita. Doa yang diajarkan Nabi di dalam zikir pagi petang, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, ini doa yang luar biasa. Nabi mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum, artinya nah ini masalahnya. Gimana? Wahai Zat yang maha hidup dan yang selalu mengurusi hamba-hambanya. Wahai Zat yang maha hidup dan yang selalu mengurusi hamba-hambanya. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku minta tolong. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku, perbaikilah segala keadaanku. Dan yang terakhir yang sangat menakjubkan apa Pak? Wala takilni ila nafsi, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Ini pengertiannya berikut. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Ini maksudnya berikut. Jangan kau tinggalkan aku ya Allah. Jangan engkau tinggalkan aku. Jangan kau umbar diriku sendirian di dalam mengurus kehidupan ini. Coba kita lihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terpilih, manusia terbaik, manusia yang dekat dengan Allah, yakin dirinya tidak mampu menyelesaikan satu urusan. Semuanya urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi tidak mau ditinggalkan oleh Allah. Tidak mau ditinggalkan oleh Allah. Sesaat pun, bukan cuma 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan. Jangan kau tinggalkan aku walaupun sesaat. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau tinggalkan aku sendirian sesaat. Jangan kau tinggalkan aku. Urusi diriku setiap saat. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, makanya kita perlu pendekatan diri kita kepada Allah, minta tolong kepadanya agar kita diselamatkan Allah dari kelalaian. Kemudian yang ketiga, yang hari ini kita bahas, apa obat kelalaian? Yang ketiga adalah liya'taniya bil ilmin nafi'. Hendaklah kita bersungguh-sungguh serius untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ya, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa demikian? Fa innal ulumun nafi', karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat.
Karena ilmu-ilmu yang bermanfaat mustamiddah min kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, ya, ilmu yang bermanfaat itu fiha tanfa'un azim, di dalam ilmu itu mengandung manfaat yang sangat besar. Ya, di dalam ilmu itu mengandung manfaat yang sangat besar lil qulub, bagi hati-hati kita semua. Ya, wasyifa, dan di dalam ilmu itu mengandung obat lima fis sudur, terhadap segala sesuatu yang ada di dalam dada. Artinya apa di sini? Artinya ilmu yang bermanfaat itu memberikan manfaat, memberikan pengaruh, menjadi obat, menjadi penerang, menjadi pemimpin, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Kita hidup ini butuh ilmu biar tidak ngawur dalam kehidupan. Ya. Kita hidup ini membutuhkan ilmu, dan ilmu yang kita pelajari dalam Al-Quran itu, Pak, catatan penting bagi kita, itu tidak hanya sekedar untuk urusan akhirat saja. Saya ulangi lagi. Kita belajar Al-Quran, kita belajar sunnah, itu bukan sekedar untuk urusan akhirat saja. Ya, karena banyak di antara kita yang masih memahami ngaji, belajar Quran, belajar sunnah itu persiapan untuk akhirat saja. Ini kekeliruan yang sangat besar. Untuk mengatur kehidupan panjenengan dengan saya dalam hidup sesaat ini, kita butuh ilmu itu, Pak. Kita membutuhkan ilmu tersebut, ilmu yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Ini nanti pernik-perniknya banyak. Di antaranya, Bapak Ibu sudah ngerti belum batasan siapa orang-orang yang menjadi mahram? Nah, nggak usah dur-dur ngaji nih. Ayo, Bapak Ibu sampun ngertos nopo dereng, sudah ngerti apa belum siapa keluarga kerabat itu yang masuk mahram? Orang-orang yang kita nggak boleh menikahinya, ya, yang kalau kita berjabat tangan boleh, yang istri kita membuka sebagian auratnya dilihat oleh mereka boleh. Siapa mereka? Ini urusan keluarga, Pak. Kemudian perkataan bagi seorang suami, perkataan apa saja yang tidak boleh diucapkan untuk suami. Ya, suami. Untuk siapa? Istri. Nah, para istri, kira-kira perbuatan apa, ucapan apa yang tidak boleh diucapkan seorang wanita kepada suami? Ucapan apa saja kalau suami ngomong jatuh talak? Ngerti nopo dereng? Saya ngomong demikian karena kasus-kasus di dalam rumah tangga itu banyak terjadi. Ustadz, ini sudah talak, suami saya ngomong begini, ngomong begitu, dan itu seringkali setiap tengkar. Ini bisa jadi sudah tidak halal, karena nggak ngerti jadi halal terus. Kayaknya enak nggak ngerti kayaknya. Lo gimana? Aslinya haram pun bukan asal. Lo ngeten iki kalau nggak ngerti, nggak ngaji, apa ngerti, Pak? Nah, saya bapak-bapak, ibu-ibu niku dalam rumah tangga niku pernah tengkar Anda? Hah? Nggak pernah. Oh, hebat saja. Atau tukaran belas, atau nggak pernah telat. Itu sering Pak kami dapatkan ucapan-ucapan dari
Para ibu-ibu bingung, ya apa Ustaz, katanya teman saya katanya sudah jatuh talak. Nah, padahal suami saya marah, dia tidak berniat untuk didelok marahi. Nek marahnya itu masih wajar, masih normal, ya. Nah, itu maka jatuh talak. Kalau dia mengatakan cerai, jatuh talak itu. Atau wis buyarai. Jadi tidak menggunakan kata talak, tapi menggunakan buyarai. Nah, buyar ini dalam rangka apa? Ukut atau piye? Nah, bubaran ini maksudnya apa? Kalau suami di hatinya itu terbesit untuk menceraikan, maka kata buyar itu masuk dalam kategori talak. Atau wis kamu gini, kamu pulang ke ibumu. Nah, ini jatuh talak apa enggak? Hah? Didelok sih suami ngomong begini ngapain? Oh, tiba ibu loro. Ya, kalau si suami mengusir istri, terus kamu pulang ke ibumu, di hatinya ada niat untuk cerai, maka jatuh talak. Berdasarkan kaidah umum dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Nah, makanya ini orang ibu-ibu disuruh pergi sama suaminya, ya, ditelok sih pergi ku dalam halus. Metu tuh koma, pergi kamu, di koma tuku es, ya enggak. Nah, pergi dalam rangka tengkar, diusir sama suami, tanyain kepada suami maksudnya apa kemarin itu. Ya, kayak begini kalau nggak ngaji gimana? Itu dalam masalah rumah tangga. Nusyuj, termasuk kemaksiatan batasan istri boleh minta cerai. Kan ada hadis ini. Istri mana saja yang minta cerai tidak boleh, tidak akan mencium. Itu dalil luar biasa untuk para suami. Dan wis melakoni sembarang kali dilakoni istri aku gak kuat, gak mencium surga. Apa dilarang istri minta cerai? Hah? Boleh apa? Boleh dalam koridor yang telah ditentukan oleh agama. Ya, contoh suami kalau marah itu membahayakan keselamatan, seperti istri dicekik, dibanting. Ini kayaknya dulu daftar smackdown gak diterima kayaknya. Ya, atau dipukul, dihajar. Maka kalau kondisi seperti ini itu membahayakan keselamatan istri, maka istri boleh minta cerai. Ojo dikei dalil tidak mencium bau surga, mengkeret akhirnya. Nah, ini kan perlu diketahui. Belum lagi nanti masalah muamalah, jual beli, dagang. Sekarang yang masya Allah kekaru-karuan ini, dagang yang bagaimana, yang boleh, yang tidak boleh, yang bagaimana. Dengarkan betul ilmu nama badan. Ya sekarang tuh ya Allah, perdagangan macam gak duit barang tapi nawakno barang. Kan ini gimana? Seperti perdagangan via online. Maka ini butuh ilmu untuk kita kaji, butuh ilmu untuk kita serap. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, jadi ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi obat bagi hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 10 ayat 57. Kita lihat surat 10 ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa
wa syifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Allah sebutkan Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur, obat dari setiap penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit dalam hati itu banyak sekali, Pak. Kesedihan, kegundahan, ya, penderitaan, kesempitan hati, stres, dan berbagai macam bentuk penyakit yang lain. Yang intinya ilmu yang bermanfaat ini itu akan menjadi pengurai setiap masalah. Saya ulangi, ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi model, akan menjadi sebab terjadinya perubahan cara berpikir. Ilmu yang bermanfaat akan menjadi sebab perubahan cara berpikir. Sehingga ketika ilmu ini sudah dikuasai dengan baik, dipelajari dengan baik, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada problem yang tidak bisa dituntaskan. Tidak ada persoalan yang serumit apapun yang tidak bisa diuraikan. Bahkan yang sangat menakjubkan, masalah-masalah itu bisa dirubah menjadi suatu anugerah dengan adanya ilmu. Saya ulangi. Bahkan masalah-masalah itu bisa dirubah menjadi suatu anugerah dengan adanya ilmu yang bermanfaat ini. Bisa berubah. Kesempitan bisa berubah menjadi kelapangan. Beban menjadi sebuah kenikmatan. Ujian bisa menjadi sebuah anugerah dan nikmat yang besar dari Allah. Ketika persoalan-persoalan ini ditempatkan di atas ilmu. Jelas ini? Nah, itu yang dimaksud Al-Quran itu menjadi obat. Artinya apa? Obat dari setiap permasalahan hidup. Gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Gak ada ceritanya. Serumit apapun, sedahsyat apapun, sehebat apapun masalah-masalah kehidupan, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Semua ada obatnya. Setiap Allah menurunkan penyakit, Allah turunkan obat baginya. Setiap Allah turunkan masalah, Allah turunkan jalan keluar baginya. Persoalannya, apakah kita berkenan untuk mencarinya? Ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Sampai jelas nih, Pak? Makanya masalah itu rumit, masalah itu semrawut, itu bagi kita yang tidak memiliki ilmu tentang kehidupan ini. Bagi orang yang sudah mengetahui ilmu tentang kehidupan ini, gak ada masalah-masalah yang ribet, itu gak ada. Solusi selalu ada, jalan keluar selalu ada. Petunjuk jalan itu akan datang kepada kita. Baik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ini, kita akan membahas macam-macam ilmu yang bermanfaat yang ada di dalam Al-Quran ini. Ilmu yang bermanfaat itu dibagi menjadi 3. Ilmu yang bermanfaat itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, al-ilmu yata'allaqu billahi azza wa jalla. Ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini meliputi apa saja? Satu, ya, meliputi tentang nama-nama dan sifat Allah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu berkenan mengkaji, membahas ilmu tentang fikih al-asmaul husna. Ada berapa asmaul husna? Pinten? 99. Yang sudah dihafal 100. Masya Allah. Asmaul husna ada 99, yang dihafal 100. Ini luar biasa ini. Kemarin waktu inti anak-anak sekolah itu lucu. Ini lucu ya, seneng ya, nangis ya, haru meninggali anak ujian itu. Kenapa? Karena anak dengan orang tua dihadirkan. Luar biasa, kelas 1 Bang. Tentang hukum-hukum tajwid itu menguasai semua. Hukum panjang, mat dibagi menjadi berapa? Ada 2. 2 ini dibagi berapa? Yang 1 dibagi menjadi 13. 13 coba sebutkan. Apalah anak-anak. Akhirnya bapaknya ditakoni, Pak, leres. Coba mat konten pinten Pak? Kuwata Ustaz, mat solar, mat rojan. Lucu akhirnya. Subhanallah. Iya. Jadi kalau panjenengan dengan saya, apa sih manfaatnya kita mempelajari al-asmaul husna? Wah, itu dahsyat sekali Pak. Sangat amat dahsyat. Karena kalau kita mempelajari tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari nama dan sifatnya, itu nanti berpengaruh kepada tingkah laku kita, sangat berpengaruh. Ya, contoh Allah punya sifat kan digandeng ini. Innallaha atau wallahu alimun hakim, kan gitu gandengannya. Gitu. Allahu alimun hakim, alim maha mengetahui, hakim sudah pernah dikajinya tadi. Opo alim hakim. Ini kalau kita kaji, itu pengaruhnya luar biasa. Membentuk karakter-karakter yang tidak pernah salah duga terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tidak pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saya tanya sekarang, satu misal, Bapak punya problem di kantor dengan atasan, ya, di mana atasan ini mencurigai, membenci dan macam-macam. Lalu kita berdoa kepada Allah supaya ini segera selesai. Berdoa 1 minggu, 2 minggu, masalah belum ada tanda-tanda selesai. Doa lagi 3 minggu, masalah belum ada tanda-tanda selesai. Saya tanya ke jenengan, kalau waktu berdoa sampai 3 minggu, sampai 1 bulan, masalah belum ada tanda-tanda selesai, masih tetap doa opo pensiun? Ya? Masih tetap kuat doanya itu, atau cari teman-teman yang kenal Ustaz, tolong jalan Ustazmu donga sing ijabah, atau tetap doa itu? Kasih bocoran, Pak, ning jenengan kena masalah kritis terjepit, baca doanya Nabi Yunus. Penasaran yang mana Mas? La ilaha illallah. Wes udah gampang. Gimana Pak? Sementara Nabi ngatur, Nabi berkata apa? Barang siapa yang dalam kondisi terjepit
lalu dia berdoa dengan doanya Nabi Yunus, pasti akan hilang jepitannya, akan keluar dari masalah. Sementara kalau sampai terjepit moco donga niku sampai nguntuk, aku sampai nguntuk. Sampai kesel. Makanya kadang-kadang ada nggak Ustaz doa yang lain. Soalnya donganya pun expired. Kita nggak mandi doanya ini, minta doa yang lain. Pak, doa tidak terkabul dengan terkabul itu bukan terletak pada bunyi doanya saja. Gitu loh. Seringkali kita salah di dalam memahami. Seakan-akan bunyi doa, jenis doanya saja, tidak urusannya kepada urusan yang lain. Di antaranya apa yang paling mendasar? Panjenengan itu yang berdoa kepada Allah, yakin gak terhadap doa itu? Yakin gak terhadap kekuasaan Allah? Contoh, orang punya masalah yang sangat besar. Ya, contoh ya, orang punya hutang 200 juta. 200 juta. Kerjanya apa istilah ini? Rok-rok asam itu loh. Itu asam dirok. Jadi kerja ala kadarnya. Sehingga antara pengeluaran dengan pemasukan tidak seimbang. Coba jenengan lihat, kerja belum optimal, ekonomi goncang. Pemasukan sangat minim, ngepres untuk kehidupan ini. Sementara hutang 200 juta. Kalau kita berdoa melihat seperti ini, Pak, biasanya doa seperti ini. Orang itu kalau berdoa melihat Allah, Allah melihat masalah. Dalam, ayo coba melihat Allah apa enggak masalah? Kalau jenengan melihat masalah, apa yang ada di dalam benak Anda waktu berdoa? Kalau kita berdoa melihat masalahnya, yang ada di benak kita apa? Masuk akal, isok taiki. Pengutang sama ini, sementara pemasukanku nutut badan menurut akal, sehingga waktu berdoa itu yang mendominasi keyakinan apa akal? Akal kita kemana? Ke hutang, bukan kepada Allah. Itu yang menjadikan doa itu lemah. Paham? Itu yang menjadikan doa itu tidak punya kekuatan. Itu yang menjadikan Allah tidak ngurusi doa kita. Kenapa? Coba bayangkan, ya Allah, aku minta tolong kepadamu, aku punya masalah, tapi engkau bisa enggak? Saya coba dengan bayangkan, cuma kan enggak terucap oleh ucapan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Waktu berdoa itu kita mikirnya kemana? Ke masalah. Kalau ke masalah, Anda lupa Anda itu minta tolong kepada siapa? Kalau Anda minta tolong kepada Allah, letakkan akal ojo digawe akali. Loh ya apa ini? Paham ini Pak? Nek sampean ndonga ning Gusti Allah punya masalah serumit apapun, kalau Anda minta tolong kepada Allah, letakkan akal Anda. Ojo digawe akal nih Pak. Kenapa? Allah itu nggak bisa diakal-akali. Kalau akal Anda terlibat di situ, Anda meragukan Allah dan yakin dengan Allah. Dan ini yang dimaksud dengan suudzon kepada Allah, bermaksiat di dalam doa. Bayangkan, maksiat di dalam doa. Kenapa? Maksiatnya di mana, Pak? Maksiatnya di mana? Meremehkan Allah. Ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, materi ini pun disalah artikan ya. Maksud disalah gunakan nek ngono utang ae maneh. Kan ini oleh perkara sampe ini. Saged dipahami nih, Pak.
Jadi kalau berdoa melihat masalah yang besar, masalah yang ruwet, masalah yang semrawut, kalau berdoa letakkan akal, letakkan logika. Sampai jelas nih, dasar doa panjenengan nanti. Itu. Dan itu perlu diperbaiki masalah akidah. Makanya para nabi, para rasul, kalau berdoa nggak melihat masalahnya. Kalau berdoa nggak melihat masalahnya. Contoh yang paling sederhana, Pak. Ini nggak bisa dilogikakan, Pak. Medis juga cocok, logika ilmu apapun nggak masuk. Tapi kalau sudah dibawa kepada Allah, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Jelas? Tak kasih contoh terakhir. Satu misal, bapak ibu sebagai dokter kandungan. Bapak ibu sebagai dokter kandungan datang pasien 2 orang sepasang suami istri usia 90 tahun. Ya, datang ke klinik panjenengan sebagai dokter kandungan. Iku wis digandeng sama tukang becak. Tangannya pun gemeter. Ya. Terus dia tanya, datang ke panjenengan, kira-kira Pak, sebagai dokter melihat datang orang, pertanyaan apa yang pertama kali kita berikan? Hah? Sakit nopo Mbak? Kan gitu kan? Sakit nopo Mbak? Kata si Mbak, boten sakit dok. Nah terus cuma ingin konsultasi. Jenengan kan dokter kandungan. Nah gini dok, saya ini sudah 90 tahun. Istri saya 85 tahun. Nah kami menikah itu sudah berpuluh-puluh tahun sampai sekarang belum punya putra. Nah saya minta nasihat ke dokter. Ya apa carane bojo kula niki meteng. Nah saya sudah usia 9 tahun, 90 tahun, istri saya 85. Cuma saja ini istri saya mandul. Aku tanya kan jenengan kira-kira, ya apa carane, ilmu apa, terapi apa yang harus saya lakukan supaya istri saya hamil. Kalau jenengan jadi dokter, ngomong apa Pak? Oh kawin lagi. Kasih tadi dokter bahaya gitu dokter. Ayo jawabnya sampai apa gitu. Logika aja. Logis saja kita. Kalau jadi dokter apa gitu? Secara logika, secara medis apa yang Anda ucapkan? Mbak, tobat. Istighfar Mbak. Ada kira-kira di antara jenengan terbesit di pikiran panjenengan sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang akademis, sebagai ahli medis yang kemudian ada, Mbak, insya Allah bisa. Berani? Kan itu dapat jalan seperti itu. Kenapa? Kita menghadapi masalah dengan logika. Pertama, suaminya sudah gemeter, sedok mandul. Satu, secara logika nggak mungkin, secara medis nggak mungkin. Yang kedua, seandainya pun Mbah yang 85 tahun ini hamil, engko nek lairno piye? Iso digawe ngeden metu sembarang kalire, ngoten. Bukan cuma bayinya, sak ruh-ruhnya keluar itu. Logika kita begitu kan? Logika kita begitu kan? Panjenengan dengan saya pernah membaca kisahnya Nabi Zakaria. Hah? Pernah membaca kisah Nabi Zakaria? Pripun persoalannya? Gitu loh. Makanya di dalam doanya, ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, rambutku sudah dipenuhi dengan uban, istriku mandul, tapi aku belum punya anak. Aku takut gak mesti terus doa agama ini. Berikan aku anak. Terus gak mikir, kok bojoku nek lebih orang mikir. Kenapa? La haula wala quwata. Kenapa hilang kalimat itu dari hati Anda? Yo yakin, tapi
Modele ku lah biasanya ning kene keyakinan iki. Yakin yo yakin, tapi ku jenenge gak yakin. Pun paham gak nih? Yakin si yakin itu sama dengan yakin si yakin tapi gak yakin. Pun jelas. Makanya panjenengan dengan saya tidak pernah menemukan keajaiban dalam hidup ini. Makanya kita tidak pernah menemukan keajaiban dalam hidup ini. Melibatkan Allah tapi gak yakin Allah itu bisa menyelesaikan masalah ini. Doa kepadanya tapi ragu. Doa kepadanya tapi gak penuh dengan keyakinan. Sementara Allah mengatakan apa? Allah tidak akan menunda doamu. Allah tidak akan menolak doamu ketika kamu berdoa. Wa antum yuqinun. Sedangkan kamu penuh dengan keyakinan. Ini. Yo bapak-bapak sing sepuh-sepuh, itu menjaluk anak mana? Cari baik, mateng dhewe. Baik bapak-bapak, jadi ilmu yang bermanfaat ada berapa? Ada 3. Nanti insya Allah akan kita bahas kelanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Saya tulis secara global saja ya. Jadi yang pertama, ilmu yang bermanfaat tadi apa? Ilmu yang berhubungan dengan Allah. Itu nanti perlu dikupas, Pak. Jika betul-betul kita memahami nama Allah sekaligus dengan keyakinan pengaruhnya apa, manfaatnya apa. Gitu loh. Ya, itu yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua, ilmu tentang berita-berita dari Allah. Ilmu tentang kabar-kabar dari Allah. Itu yang kedua. Ya, kalau kita pelajari berita dari Allah, kabar dari Allah, maka akan mendatangkan manfaat yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, ilmu yang berkaitan dengan mengenal hati. Ilmu yang berkaitan dengan mengenal hati. Pun itu ilmu-ilmu yang bermanfaat ada 3 macam. Pertama, ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu tentang kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ilmu tentang yang berkaitan dengan mengenal hati. 3 ilmu ini apabila kita kaji dengan baik, kita kaji dengan benar, itu akan mendatangkan manfaat dan akan merubah cara pandang kita di dalam menghadapi setiap persoalan. Baik, Bapak Ibu, insya Allah sampai di sini karena ini mungkin di antara panjenengan juga ada yang akan dinas. Semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.